Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diana Lastikin dan Mbak Rahmatulaila akan sedikit menjelaskan terkait dengan sistem akuntansi lembaga swadaya masyarakat atau LSM, di mana beberapa orang atau kita pasti sudah mengetahui LSM, fungsi LSM, dan apa aja sih lembaga LSM. Karena banyak lembaga LSM itu berada di sekitar kita. Lanjut, Mbak. Jadi lembaga swadaya masyarakat itu merupakan lembaga swadaya masyarakat atau organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok. Maksudnya perorangan itu biasanya awal dari LSM itu adalah beberapa gabungan dari orang atau yang dia memiliki tujuan yang sama untuk memiliki istilahnya tujuan yang sama untuk melakukan sebuah kegiatan revolusi atau kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Nah, untuk sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan pada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, LSM itu biasanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memang dia hidup atau berdiri dari gotong royong masyarakat, bisa dari pendanaan, istilahnya disokong dana dari beberapa orang, tapi juga ada LSM yang memang dia secara swadaya mengumpulkan uang atau operasionalnya dalam melakukan operasinya. Jadi organisasi ini termasuk organisasi non pemerintah yang berdirikan organisasi bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Fungsi lembaga swadaya masyarakat. Jadi fungsi dan tugas lembaga swadaya masyarakat itu sudah diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 UU nomor 17 tahun 2013 tentang ormas sebagai berikut. Yang satu, penyalur aspirasi masyarakat. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa memang lembaga swadaya masyarakat itu lembaga yang didirikan oleh masyarakat untuk saling membantu dalam mengupayakan keadilan ataupun ada kecacatan hukum atau kecacatan prosedur atau kecacatan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Maka fungsi LSM inilah yang akan membantu si masyarakatnya. Karena tidak kita pungkiri bahwa terjadi beberapa kasus yang memang apabila dari dinas yang menjadi terdakwanya atau tersangkanya itu pasti akan ditutup-tutupi. Nah, untuk hal itulah lembaga masyarakat swadaya masyarakat ini bisa mengaspirasikan atau memberikan bantuan hukum, entah aspirasi itu maksudnya aspirasi ke kegiatan masyarakat yang dapat kembali lagi ke masyarakatnya untuk tujuannya atau dapat dirasakan oleh masyarakatnya. Yang kedua yaitu penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan organisasi. Jadi setiap LSM itu pasti akan memiliki suatu rancangan kegiatan yang mana itu pasti akan memberikan dampak positif bagi anggotanya atau masyarakat. Lalu yang kedua terkait dengan pemenuhan pelayanan sosial. Jadi pemenuhan pelayanan sosial itu banyak karena LSM bentuknya itu banyak, bisa dari rumah sakit, universitas atau lembaga hukum, lembaga pengaman hukum atau YLBHI. Terus ada lagi lembaga-lembaga media masyarakat yang memang terkait dengan tujuannya itu satu, yaitu untuk penyaluran aspirasi masyarakat secara sosial. Lanjut. Jadi beberapa LSM itu dapat diklasifikasi. Yang pertama dari peran fungsionalnya. Dalam peran fungsionalnya terdapat dua klasifikasi, yaitu LSM operasional dan LSM advokasi. LSM operasional itu lebih ke LSM yang dia berorganisasi atau dia menjalankan organisasinya berdasarkan dari swadaya, anggaran swadaya masyarakat yang memang untuk operasionalnya dia istilahnya patungan, patungan untuk beberapa orang. Lalu yang kedua
terkait dengan LSM advokasi. LSM advokasi biasanya disokong atau disponsori oleh perusahaan-perusahaan besar yang memang dia sekaligus untuk melakukan CSR-nya. Yang kedua, klasifikasi kedua ya tahu jika dilihat dari tingkat operasi. Secara tingkat operasinya, LSM memiliki tiga tingkatan sebagai berikut. LSM tingkat internasional atau LSM yang memang bergerak dalam lingkup dunia. Mungkin bisa dikatakan WHO ataupun dan yang lain, organisasi yang lain. Yang kedua, LSM tingkat nasional. LSM tingkat nasional itu bisa berarti se-Indonesia. Seperti kalau contohnya itu YLBHI atau pengaman Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jadi dia seluruh Indonesia memiliki beberapa cabang yang memang dikhususkan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan proses hukum yang sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, LSM tingkat lokal. Kalau LSM tingkat lokal ini biasanya LSM-LSM yang memang dia dibangun dari swadaya masyarakat, dananya itu bisa jadi lebih ke perkumpulan atau mungkin ke organisasi masyarakat atau lebih ke organisasi di masjid atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu klasifikasi terkait orientasi kegiatan. Orientasi kegiatan berkaitan dengan visi misi LSM tersebut. Beberapa orientasi dapat dilihat dari tujuan. Jadi tujuan dari kegiatan LSM itu untuk apa? Contoh, beda LSM terkait dengan YLBHI atau Lembaga Bantuan Hukum dengan LSM yang dia khusus bergerak di bagian HAM. Nah, itu ada dua tujuan yang berbeda. Makanya itu ada klasifikasi orientasi kegiatan dari dua LSM tersebut. Yang kedua, orientasi operasionalnya. Itu berkaitan dengan operasional atau tingkat kegiatan dari suatu organisasi LSM-nya. Yang ketiga, pendekatan. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pendekatan yang terkait dengan lembaga swadaya masyarakat yang berbantu hukum dengan lembaga masyarakat yang berbantu HAM, itu pasti akan memiliki pendekatan tersendiri yang memang pendekatan tersebut dipilih sesuai dengan kriteria atau peraturan undang-undang yang berlaku. Lanjut. Nah, kita masuk ke bagaimana sih akuntansi lembaga swadaya masyarakat tersebut. Tujuan akuntansi pada LSM, yaitu akuntansi pada LSM mempunyai tujuan untuk menginformasikan kinerja manajemen, pertanggungjawaban, dan demi mengambil keputusan kepada pihak eksternal. Pengguna laporan LSM memiliki kepentingan untuk menilai. Yang pertama, jasa yang diberikan oleh LSM. Terkait dengan pelaporan itu pasti akan ada perpajakan dan terkait dengan pembukuan. Nah, setiap pembukuan pasti akan mengikuti dengan eh, LSM tersebut di bidang apa kan? Karena akuntansi akuntansi itu di masing-masing bidang akan berbeda. Nah, untuk itu pengguna LSM harus mengklasifikasikan atau membuat tujuan terkait jasa yang diberikan oleh LSM. Yang kedua terkait pengelolaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya. Jadi setiap pengelolaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya itu akan masing-masing berbeda sesuai dengan bagaimana aspek dari akuntansi tersebut. Yang ketiga, aspek kinerja pengelola. Jadi tujuan dari pelaporan keuangan LSM adalah menyediakan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan, di samping untuk menunjukkan akuntabilitas organisasi terhadap sumber daya yang terpercaya. Next. Berikut ada elemen dalam organisasi atau publik. Ada perbedaan yang dapat kita lihat. Yang pertama, pemerintah, manajemennya ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Lembaga perwakilannya itulah DPR dan DPRD. Lalu pengurus hariannya adalah Setnek, sekretaris daerah, dan hasil akhirnya adalah di masyarakat. Tapi kalau partai politik, yang pertama Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan DPD. Untuk lembaga perwakilan Dewan Penasehat, untuk pengurus hariannya itu adalah Sekjen DPP, DPP, Sekretaris DPW, Sekretaris DPD, dan Sekretaris DPC. Dan itu pun akan bermuara ke masyarakat lagi. Nah, untuk yang ketiga, yaitu lembaga swadaya masyarakat. Biasanya manajemennya itu Dewan Pengurus. Dewan Pengurusnya biasanya dipilih atau disesuaikan dengan porsi pikiran dari suatu organisasi tersebut. Yang kedua, lembaga perwakilannya itulah dewan pendiri atau pendirinya siapa. Yang ketiga, pengurusan harian. Pengurus harian beserta staf divisi dalam organisasi struktur organisasi. Jadi, pengurus hariannya adalah semua anggota yang ada di struktur organisasi tersebut. Untuk pemilihnya adalah kelompok binaan atau seluruh warga atau masyarakat. Untuk perbedaan akuntansi LSM dan organisasi lainnya. Yang pertama adalah akuntansi LSM. Jadi dalam akuntansi LSM itu sangat dipengaruhi oleh proses keuangan dan publik. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada pemberi dana, dewan pengampu, dan masyarakat luas. Seperti yang saya jelaskan tadi, akuntansi LSM itu laporannya akan digunakan untuk pemberi dana atau dewan pengampu dalam masyarakat luas. Yang ketiga adalah laporan sebagai pengembangan akuntabilitas publik. Berbeda dengan akuntansi swasta yang sangat terikat dengan aturan dan kriteria kecurangan. Jadi dalam akuntansi organisasi lainnya itu pasti akan dilihat dari seberapa banyak kecurangan yang terjadi dalam suatu proses. Disitulah akan dilihat atau diteliti dalam akuntansinya. Yang kedua, pertanggungjawaban laporan keuangan ditentukan oleh para pemegang saham dan kreditor. Yang ketiga, hanya diungkap pada tingkat organisasi. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Roma. Monggo, Mbak. Baik, terima kasih pada Mas Zainal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bagaimana dasar akuntansi untuk LSM. Akuntansi untuk LSM ini mengacu pada standar akuntansi keuangan yang disusun oleh para dewan, yaitu pada pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45, yaitu tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, yang mana organisasi nirlaba itu dituntut untuk mengkomunikasikan terkait kemampuan suatu organisasi tersebut dalam memberikan sebuah pelayanan yang secara berkelanjutan, baik itu terkait asetnya maupun kewajiban dan laporan keuangannya seperti itu. Yang mana dengan adanya pelaporan tersebut, organisasi tersebut itu dapat memberikan memberikan sebuah hal yang mudah dipahami oleh masyarakat luas, dan itu bisa dinilai secara relevansinya dan memiliki nilai banding yang lebih tinggi seperti itu. Terkait laporan keuangan LSM ini sifatnya akrual ya, bukan kas. Akrual di sini transaksi maupun peristiwanya itu diakui ketika saat terjadinya, bukan pada saat kas ataupun setara kas itu diterima, yang mana itu nanti dicatat dalam sebuah catatan akuntansi, kemudian dilaporkan dalam suatu laporan keuangan yang mana sifatnya itu bersifat periodik dan saling bersangkutan. Di dalam laporan keuangan organisasi nirlaba ataupun LSM ini terdiri dari laporan posisi keuangan yang berakhir pada periode laporan, serta laporan aktivitas, laporan arus kas untuk suatu periode. Untuk lebih lanjutnya bisa disimak terkait laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini nantinya menyediakan suatu neraca yang mana ini berguna untuk memperlihatkan antara urutan aset maupun liabilitasnya
berdasarkan likuiditasnya. Di sini nanti ada beberapa unsur yang saling terkait, yaitu masalah aset. Biasanya aset di LSM itu berdasarkan sumbangan masyarakat maupun donatur lainnya terhadap suatu peristiwa yang terjadi di masa organisasi LSM, yang mana ini biasanya kalau LSM itu lebih ke crowdfunding ya, jadi lebih ke pendanaan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek seperti itu. Nah, untuk unsur yang kedua adalah masalah unsur liabilitas, yaitu terkait utangnya. Utang organisasi LSM yang masa kini, yang timbul dari suatu peristiwa masa lalu yang mana kemudian itu diselesaikan dengan tujuan bisa diambil jalan keluarnya ya, seperti itu. Selanjutnya adalah terkait laporan aktivitas. Laporan aktivitas di sini nantinya akan menyajikan pendapatan maupun keuntungan serta beban dan kerugian di laporan LSM tersebut. Di dalam laporan aktivitas ini nanti juga menyajikan beban dan kerugian berdasarkan klasifikasi program secara fungsional ataupun secara sifat, misalnya terkait masalah gaji dan depresiasi begitu. Nah, di sini nanti ada beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu adalah masalah penghasilan dan masalah beban. Kalau masalah penghasilan itu berkaitan dengan pendapatan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas organisasi LSM yang biasa dikenal dengan sebutan fundraising ya, seperti itu. Yang kedua adalah masalah beban tadi. Beban ini mencakup kerugian maupun beban yang timbul atas pelaksanaan aktivitas organisasi LSM yang biasa. Biasanya beban-beban tersebut itu bisa meliputi beban pokok pelayanan maupun beban penyusutan seperti itu. Nah, terkait laporan arus kas. Laporan arus kas di LSM ini biasanya mengenai penerimaan maupun pengeluaran kas di LSM tersebut, yang mana sifatnya itu selama periode fiskal ya. Ini laporan arus kas ini nanti berguna untuk mengukur bagaimana kemampuan organisasi LSM tersebut di dalam menghasilkan arus kas di masa depan, ya baik terkait hutangnya maupun bebannya, yang mana itu nanti bisa menggambarkan kepada publik terkait aset-aset yang mereka miliki seperti itu. Di dalam laporan arus kas ini menggunakan metode langsung, yang mana ini sangat dianjurkan ya oleh organisasi nirlaba seperti itu. Selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan organisasi nirlaba atau LSM ini sifatnya wajib, itu sudah ditentukan standar akuntansi keuangannya untuk beberapa item, yang mana ada catatan khusus tambahan yang diwajibkan. Yang pertama adalah masalah kebijakan yang berhubungan dengan penetapan. Yang kedua adalah informasi rinci mengenai sifat dari sumber daya dengan pembatasan temporer dan permanen. Ketiga adalah masalah piutang janji tanpa syarat, yang mana itu berukuran 1 tahun maupun lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, bahkan sifatnya ada yang lebih juga dari 5 tahun sampai 10 tahun seperti itu. Kewajiban yang keempat adalah masalah jumlah pencadangan utang piutang janji tanpa syarat yang tak tertagih. Nah, selanjutnya adalah masalah tahapan siklus akuntansi LSM. Di dalam penyusunan laporan keuangan LSM ini tentu halnya ada hal yang perlu diperhatikan terkait sistematikanya. Yang pertama adalah masalah pencatatan, kedua adalah pengikhtisaran, ketiga adalah pelaporan. Di dalam masalah pencatatan itu yang diperhatikan adalah yang pertama terkait pengidentifikasian maupun pengukuran di dalam hal penerimaan bukti-bukti transaksi ya, yang mana bukti-bukti transaksi tersebut nanti berguna di dalam proses pencatatan, terutama di dalam proses arus kas maupun buku besarnya seperti itu. Hal yang kedua adalah yang harus diperhatikan terkait pencatatan itu, bukti-bukti transaksi yang masuk itu seperti yang saya jelaskan itu harus diperhatikan secara menyeluruh, karena ini berguna di dalam jurnal seperti itu. Yang mana ketika jurnal itu sudah
dibuat nanti akan diposting ke dalam buku besar yang dikelompokkan sesuai jenis transaksi yang dibuat. Misalnya ketika untuk gaji itu dikelompokkan untuk gaji, ketika untuk pengeluaran operasional misalnya ATK itu sudah dikelompokkan seperti itu. Tahapan yang kedua adalah tahapan pengikhtisaran. Di dalam tahapan pengikhtisaran ini lebih ke dalam penyusunan saldo ya, neraca saldo itu berdasarkan akun-akun buku besar. Kemudian disesuaikan dengan ayat-ayat jurnal penyesuaian, kemudian dilanjutkan di dalam worksheet ataupun neraca lajur. Setelah dibuat neraca lajur, kita bisa membuat saldo penutup atau neraca saldo. Ketika neraca saldo dibuat, bisa dibuat lagi yang namanya jurnal pembalik. Untuk tahapan yang ketiga adalah tahapan pelaporan. Di tahapan pelaporan ini ada 4 pelaporan keuangan yang harus diperhatikan, yaitu terkait laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Baik, demikian tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menambah ilmu dan wawasan kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.